Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat datang di perjalanan malam yang akan membawa kita pada kisah yang dikubur sejarah. Kisah tentang seorang pendekar yang namanya tak pernah ditulis dalam naskah kitab manapun, namun ditakuti di pasar, dihormati oleh rakyat, diburu oleh penguasa. Sosok bertopeng dialah si Tiung, pendekar mesin sunyi dari kaki Gunung Ciremai. Jangan kemana-mana karena ceritanya akan segera kita mulai. Tahun 1354, sebuah desa bernama Pawenang di kaki Gunung Ciremai. Desa kecil, sejuk, makmur, hingga satu malam berubah menjadi neraka. Di sebuah rumah panggung sederhana, seorang anak Tiung usia 9 tahun duduk memeluk ibunya. Kenapa sih pada ribut-ribut gitu? Prajurit kerajaan dan bandit bayaran datang mencari pajak, atau lebih tepatnya rampasan. Ayah Tiung mencoba melawan, dan dalam hitungan detik golok prajurit menebasnya tepat di depan mata sang anak. Tiung membeku, tidak bisa bergerak dan tidak menangis. Lalu ibu Tiung menyuruh anak itu untuk lari. Malam itu dunia Tiung hancur dan hujan tebal menutup bekas darah di tanah. Tiung berlari tanpa ragutan, terluka, lapar, ketakutan, sampai akhirnya tubuh kecil itu tumbang di tepi sungai dingin. Sebelum gelap menelan kesadaran, ia mendengar suara pria tua. Anak seperti kamu tidak mati karena nasib buruk. Anak seperti kamu hidup karena takdir besar. Saat membuka mata, Tiung melihat seorang sosok tua berjanggut putih, pakaian compang-camping, namun sorot matanya mengerikan. Dialah Ki Jamrong. Akulah Ki Jamrong, pendekar paling misterius dari Gunung Ciremai. Tangisanmu tidak akan mengembalikan siapapun, tapi dendammu bisa menyelamatkan ribuan orang. Tiung tidak berkata apa-apa, hanya merapatkan bibir dan menggenggam tanah. Ki Jamrong tersenyum tipis. Bagus, satu anak kecil tapi sudah punya mata seorang harimau. Malam itu Tiung mulai hidup baru. Di padepokan rahasia Mbah Jamrong, tempat hanya orang terpilih yang boleh menginjak tanahnya. aku tidak mengajarkan silat untuk menjadi pahlawan. Aku tidak mengajarkan silat untuk menjadi pembunuh. Aku mengajarkan silat agar kau menjadi hakim. Tiung kini sudah mulai latihan, mulai dari fisik, jurus, dan kecepatan, dengan mental supaya kuat menjalani hidup, dan dia akan menjadi pendekar hebat di masa depannya.
Namun Tiung punya sesuatu yang bahkan gurunya tidak menduga, yaitu ketenangan psikologi. Ia jarang marah, jarang mengeluh, ia hanya fokus pada latihan. Tahun pun berganti. Tiung pun tumbuh menjadi remaja, tinggi berotot, berambut panjang ikal, tatapan dingin dan diam. Kecakapannya melebihi murid lain. Sampai akhirnya Mbah Jambrong berkata, "Esok kau tidak lagi menjadi murid. Esok kau akan menjadi bayangan kematian untuk orang-orang yang menindas rakyat." Dan akhirnya Tiung memperoleh semuanya tentang jurus dan kesaktian dari Ki Jambrong. Kini Tiung duduk berlutut di depan Ki Jambrong. Guru tua itu mengangkat sehelai kain hitam panjang. "Ini bukan untuk menyembunyikan wajahmu. Ini untuk menyembunyikan namamu. Karena mulai malam ini Tiung sudah mati." Kain itu dililitkan di wajah Tiung, menutup hidung hingga dagu seperti cadar pendekar. Dan blok hitam pun diserahkan. Senda Wulung hanya merebas yang pantas ditebas. Tiung berdiri, sosoknya kini berbeda, aura mengerikan, sunyi misterius. Mbah Jambrong bertanya, "Siapa nama manusia di hadapanku?" Tiung menjawab pelan namun penuh kekuatan, "Si Topeng." Dan ketika si Topeng turun gunung, untuk pertama kalinya orang-orang tidak tahu apakah ia datang sebagai penyelamat atau sebagai pembalasan. Nantikan di kisah selanjutnya, masih di serial Si Topeng.